Bismillahirrahmanirrahim. Polemik tentang suara adzan akhir-akhir ini cukup mencuat dan cukup panas. Bagaimana sesungguhnya penjelasan ajaran Islam tentang adzan? Kita ketahui bahwa adzan adalah ajaran Islam yang sangat esensial karena isinya adalah tentang tauhid, ya, tentang takbir, ya, tentang lafadz syahadat, ya. Dan itu disyariatkan untuk memanggil umat Islam agar datang ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Oleh karena itu, dalam hal apakah volume adzan ini harus dibesarkan atau harus dikecilkan, pertama kita lihat bahwa adzan merupakan syiarun min sya'airillah, salah satu di antara syiar Islam. Allah mengajarkan dalam firman-Nya, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, siapa saja yang mengagungkan, yang membesarkan syiar-syiar agama Allah, maka itu termasuk merupakan perwujudan daripada ketakwaan hatinya. Nah, di dalam surah Al-Hajj ayat 32 tentang syiar agama Allah, di situ maksudnya adalah al-budna atau unta kurban. Bagaimana yu'adzim sya'airallah? Di situ adalah menyembelih unta kurban, itu dipilih yang besar, yang gede, yang gemuk, yang mahal. Nah, bagaimana tentang adzan? Tentunya adzan itu harus disuarakan dengan suara yang merdu, yang bagus, dengan lagu yang menyentuh hati, yang membuka pikiran, dan yang nyampe, yang menyedot, mengajak umat Islam yang mendengarnya itu serentak segera datang ke masjid. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam sebuah hadis Nabi menyatakan bahwa muadzin itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh daripada jangkauan suaranya. Ini artinya semakin keras suaranya, semakin jauh terdengar suaranya, tentunya dosanya semakin banyak yang diampuni. Ini pengertiannya juga ya sangat dianjurkan agar suaranya adalah suara yang lantang. Dan yang ketiga, dalam riwayat-riwayat tentang mimpi yang benar, kata Nabi tentang mimpinya salah seorang sahabat Nabi tentang lafadz adzan, beliau mengatakan, ajarkanlah lafadz yang kau peroleh dari mimpi itu kepada Bilal bin Rabah, dan mintalah dialah yang adzan karena suara dia lebih lantang daripada engkau. Ini juga memberikan pengertian bahwa adzan itu harus disampaikan dengan suara yang keras. Dan yang terakhir, dalam sejarah Islam di masa Khalifah Utsman bin Affan, adzan untuk sholat Jumat itu kemudian menurut ijma' sahabat adalah menjadi 2 kali. Adzan yang pertama disampaikan kurang lebih 1 jam sebelum adzan untuk pelaksanaan khutbah, yaitu diminta muadzin itu datang ke pasar-pasar. Ini pengertiannya adalah bahwa adzan tidak bisa disampaikan dari masjid, tapi harus datang ke pasar-pasar, mengingatkan para pedagang bahwa waktu sholat Jumat akan segera datang. Ini artinya juga volume suara adzan harus besar. Inilah apa yang diajarkan oleh Allah. Inilah yang menjadi sunnah Rasulullah dan sunnah Khulafaur Rasyidin, di mana Rasulullah mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid." Kalian wajib mengikuti sunnahku dan sunnah para Khulafaur Rasyidin,
Dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Kita wajib berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan sunnah khulafaur rasyidin. Maka itulah ajaran Islam yang menjelaskan tentang adzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polemik tentang adzan bahkan sampai pada polemik apakah itu melecehkan atau tidak, menistakan agama atau tidak, ya. Ada pihak yang mempertahankan bahwa itu tidak melecehkan agama dan ada yang mengatakan bahwa itu adalah pelecehan agama. Tentu saja seharusnya tidak layak seorang muslim, ya, itu melakukan pelecehan tentang adzan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza nadaitum ilas sholati ittakhaduha huzwa wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Wa idza nadaitum, apabila kalian menyeru, ilas sholati bil adzan, untuk sholat, yaitu dengan mengumandangkan adzan. Ittakhaduha, orang-orang kafir itu menjadikan hal itu huzwa wa la'iban, sebagai suatu ejekan dan permainan. Bi ayastahzi'u biha wa yatadhahaku, yaitu dengan melecehkan dan menertawakan. Demikian penjelasan dalam tafsir Jalalain. Dzalika, yang demikian itu, yaitu al-ittikhad, menjadikan adzan sebagai permainan dan ejekan, itu adalah bi annahum qaumun la yaqilun, sebab mereka adalah kaum yang tidak menggunakan akalnya. Dalam tafsir Ibnu Abbas dikatakan bahwa ayat ini adalah berkaitan dengan seorang Yahudi yang pada waktu itu melecehkan atau menghinakan adzan, lalu menghinakan adzan Bilal, lalu Allah Subhanahu wa taala membakarnya dengan api. Nah, kita khawatir, ya, jangan sampai di antara kita ada yang melecehkan adzan, menghinakan adzan dengan ekspresi apapun. Kita khawatir, ya, kalimat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abbas adalah fa'ahraqahullahu binar, maka Allah membakar dia dengan api. Ya, kita khawatir ada yang dikontani oleh Allah di dunia ini, dibakar dengan api gara-gara melecehkan adzan. Itu aja peringatan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.